Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya sendiri, Rini Dwi Yulianti, NIM 19 FAM 126. Yang kedua ada Fevi Anggraini, NIM 19 FAM 128. Yang ketiga ada Amalia Diva Lestari, NIM 19 FAM 146. Dan yang keempat ada Niko Brianizar, NIM 18 FAM 035. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan simplisia, di mana yang hanya berupa bahan baku, kemudian melalui tahapan proses pengolahan yang nantinya didapatkanlah hasil simplisia. Pengertian dari simplisia itu sendiri adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, pada simplisia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan simplisia dari golongan simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Dan pada proses pembuatan simplisia nabati ini, di sini kami menggunakan 4 jenis bahan baku. Yang pertama ada daun sirsak atau nama latin Annona muricata folium. Ada jahe dengan nama latin Zingiberis rhizoma. Ada kunyit dengan nama latin Curcuma domestica rhizoma. Dan yang terakhir ada temulawak dengan nama latin Curcuma santoriza. Nah, langsung saja ya kita bahas mengenai proses pembuatan simplisia. Seperti apa tahapannya? Simak video berikut ya. Halo. Nah, tahapan pertama pada pembuatan simplisia yaitu pengumpulan bahan baku. Nah, sekarang saya sedang berada di kebun toga. Seperti apa proses pengumpulannya? Yuk simak. Untuk bahan baku berupa rimpang, dipanen pada akhir masa vegetatif atau saat daun mulai menguning. Teknik panennya yaitu dengan cara digali atau dicabut dan dibuang akarnya. Lakukan hal yang sama terhadap simplisia rimpang lainnya. Pada pengumpulan bahan baku berupa daun, dipanen waktu proses fotosintesis masih aktif, yaitu pada waktu hampir berbunga. Dipilihlah daun yang tua sebelum menguning. Dipetik secara manual, yaitu satu persatu dengan menggunakan tangan. Tahap yang kedua yaitu sortasi basah. Nah, tujuan dari sortasi basah ini yaitu untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia. Setelah melewati tahap sortasi basah, tahap selanjutnya yaitu pencucian. Pencucian dilakukan di bawah air mengalir. Tujuan dari pencucian yaitu untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan simplisia. Selanjutnya yaitu ada tahap perajangan. Tahap perajangan ini bertujuan untuk memperluas permukaan bahan baku sehingga waktu pengeringan cepat kering. Tahap perajangan ini dilakukan untuk mengubah bentuk dengan merajang rimpang secara melintang dengan tebal kira-kira 3 mm sampai 4 mm. Untuk rimpang temulawak dilakukan dengan perajangan tidak terlalu tipis karena untuk mencegah berkurangnya kadar minyak atsiri yang terkandung pada rimpang temulawak. Setelah proses perajangan, proses selanjutnya yaitu tahap penjemuran. Pada tahap penjemuran ini dilakukan di bawah sinar matahari. Proses penjemuran ini bertujuan untuk mencegah kerusakan kandungan zat aktif yang ada dalam tanaman sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pada proses penjemuran simplisia harus dilakukan dengan secepatnya, sebab aktivitas enzim akan naik dengan adanya air dalam simplisia tersebut. Setelah simplisia dijemur, kemudian ditutup dengan kain hitam. Penutupan dengan kain hitam ini bertujuan untuk menghindari penguapan yang terlalu cepat yang dapat berakibat menurunkan mutu minyak atsiri di dalam simplisia tersebut. Kemudian tunggu beberapa hari sampai simplisia yang sedang dijemur benar-benar kering dan tidak ada lagi kadar air di dalamnya.
Tahap yang selanjutnya adalah sortasi kering atau sortasi akhir. Sortasi ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tumbuhan yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lain yang masih ada atau tertinggal pada Simplicia kering. Proses pemisahan ini dilakukan sebelum Simplicia dibungkus dan disimpan. Simplicia yang telah disortasi kering selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan digital. Proses penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui berat Simplicia akhir yang nantinya akan digunakan untuk menghitung rendemen dari Simplicia yang dibuat. Tahap yang selanjutnya yaitu pengemasan. Cara pengemasan Simplicia tergantung pada jenis Simplicia dan tujuan penggunaan pengemasan. Bahan dan bentuk pengemasannya harus sesuai, dapat melindungi dari kemungkinan kerusakan Simplicia dan dengan memperhatikan segi pemanfaatan ruang untuk keperluan pengangkutan maupun penyimpanannya. Pada praktikum ini, kami menggunakan plastik klip tebal sebagai wadah untuk pengemasan Simplicia. Simplicia yang sudah dikemas kemudian diberi label sebagai tanda agar Simplicia tidak saling bercampur satu dengan yang lainnya, serta untuk memudahkan dalam pencarian Simplicia dan pengambilan Simplicia. Tahap yang terakhir yaitu penyimpanan. Simplicia dapat disimpan pada gudang atau tempat-tempat tertentu yang memiliki suhu udara antara 15-30 derajat Celcius. Sebaiknya Simplicia tidak disimpan dalam kotak kayu dan kantong kertas karena akan mengabsorpsi kembali uap air udara 10-12% yang menyebabkan Simplicia dapat cepat rusak. Selain itu akan dapat dirusak oleh serangga atau tikus. Kemudian bau Simplicia pun akan menjadi campur aduk. Ya, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Simplicia merupakan bahan alami yang belum mengalami proses apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Tahapan pembuatan Simplicia itu sendiri terdiri dari 1. Pengumpulan bahan baku, 2. Sortasi basah, 3. Pencucian, 4. Perajangan, 5. Pengeringan, 6. Sortasi kering, 7 yaitu pengemasan atau pengampakan, dan yang terakhir 8 yaitu penyimpanan. Praktikum ini merupakan pembuatan Simplicia nabati yang berasal dari 1. Manfaat dari temulawak itu sendiri yaitu 1. Mencegah serta membantu pengobatan kanker, 2. Mengatasi masalah sistem pencernaan, 3. Obat anti radang. Dan manfaat dari Simplicia kunyit yaitu untuk mengatasi atau meredakan sakit perut, 2. Mencegah serangan jantung, dan 3. Mencegah diabetes. Simplicia jahe yang bermanfaat sebagai 1. Penambah nafsu makan, 2. Obat kembung, dan 3. Penambah tenaga. Dan yang terakhir ada Simplicia daun sirsak yang bermanfaat sebagai 1. Meredakan demam, 2. Mencegah dan mengobati kanker, 3. Mencegah dan mengobati diabetes. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.